Teman kencan butamu sebentar lagi sampai. Ibu sudah buat janji sama dia. Kencan buta apaan sih? Ma, bisa nggak sih jangan ikut campur urusanku? Kalau nggak diurus, nanti kamu jadi perawan tua. Nurut kata ibu. Putra kedua grup Caifu juga sudah janji mau ketemu kamu. Sebentar lagi dia datang. Ibu terus menenangkan aku. Menyuruhku menunggu di sini buat kencan buta. Tapi dia sendiri malah pergi karena ada urusan mendadak. Ma. Waktu minum teh sore yang enak jadi hancur gara-gara mama. Di tahun kelaparan ini, seluruh warga desa yang berusia lebih dari 60 tahun, para orang tua dilarang makan. Dan dikirim ke makam di gunung belakang. Semua makanan diberikan kepada anak-anak dan orang muda. Demi menjaga kelangsungan hidup orang banyak. Novel ini ngawur banget sih. Kok bisa makam usia senja ceritanya begini? Novel kuno macam apa ini? Makin dibaca makin gak masuk akal. Masa orang tua kalau sudah lewat 60 tahun gak boleh hidup? Bukannya sejak dulu kita harus menghormati orang tua? Komputer ini kenapa sih? Ibu Jing Er. Ibu sepertinya sudah nggak bernapas. Putrimu ini tidak berbakti, Bu. Ibu. Ibu kenapa? Ibu. Ibu belum mati, ibu sadar. Kamu panggil aku apa? Ibu. Bercanda ya, aku saja belum menikah. Mana mungkin punya anak gadis cantik begini? Enggak, aku pasti. Ibu kenapa lagi? Bu, bangun, Bu. Ibu jangan mati. Kalian mau kemana? Keluarga Li yang tak tahu malu itu sudah bikin ibu begini. Aku akan cari mereka dan buat perhitungan. Ibu biasanya selalu memikirkan mereka dalam segala hal. Semua barang bagus selalu dikasih ke mereka. Beraninya mereka memperlakukan ibu seperti ini. Kalau ibu sampai mati, mereka juga jangan harap bisa hidup tenang. Kalian semua berhenti di situ. Di hati ibu, cuma rumah nenek yang bisa jadi sandaran. Kalau ibu tahu kalian pergi cari nenek lagi, pasti kalian bakal dipukuli lagi. Kita berempat ini sebagai anak perempuan. Nasibnya seperti sampah yang dipungut dari jamban. Berani tidak mendengarkan omonganku, ya. Sudah salah, masih berani menghindar. Masih berani menghindar lagi. Siapa yang mencuri makananku? Hah? Minta dipukul, ya. Dasar anak-anak tak berguna. 4 anak perempuan. Aku masuk ke dalam buku cerita. Ibu. Padahal aku belum menikah, loh. Kok tiba-tiba punya anak gadis sebesar ini? Sudah nasib buruk terlempar ke masa lalu. Malah jadi wanita yang judes dan jahat. Wanita desa yang malas dan hidup melarat pula. Pemilik tubuh asli punya 4 anak perempuan. Dia tidak melahirkan anak laki-laki sebagai penerus keluarga. Setelah suaminya gugur di medan perang, dia melampiaskan semua amarahnya pada keempat putrinya. Ibu mertua membencinya karena tidak bisa memberi cucu laki-laki. Lalu menyerahkan semua sisanya padaku. Banyak sekali. Hahaha. Siapa sangka ibu mertua malah membuang muka. Di tahun kelaparan ini, malah melahirkan anak perempuan lagi. Kemarin lusa, pemilik tubuh asli pergi ke rumah mertua minta makanan. Dia memohon, Bu, berilah saya sedikit makanan. Bu, sekarang ini lagi musim kelaparan. Hidup semua orang sedang susah. Kau bukan lagi bagian dari keluarga Li kami. Masih punya muka datang ke sini minta makan. Sudah melahirkan 4 anak tak berguna. 1 anak laki-laki pun tak becus kau lahirkan. Cuih. Kakak ipar. Dulu saat suamiku gugur di medan perang, uang santunan 20 tahil perak itu sudah kuberikan semua pada kalian. Apa ibu memohon padamu untuk memberikannya? Pergi sana. Ibu akhirnya ibu sadar. Kukira aku tidak akan punya ibu lagi. Ibu keempat putri ini sangat berbakti pada Yuan Shan. Tapi Yuan Shan malah memukul dan memarahi mereka. Hatinya hanya ingin mengambil hati ibu mertua. Benar-benar bodoh. Kalian semua, bangunlah. Lapar sekali. Sudah berapa lama tubuh ini tidak makan? Ibu pasti lapar, ya. Ini roti kukus sayur liar. Ibu makanlah.
Ini rasanya tidak enak sama sekali. Maafkan kami, Ibu. Ini semua salah kami. Tapi di rumah benar-benar tidak ada makanan lain lagi. Aku bahkan belum melakukan apa-apa. Kenapa mereka sampai ketakutan begini? Sebenarnya berapa banyak kejahatan yang Yuan Shan lakukan? Cepat bangun. Kalian makan saja. Siapa yang berani mencuri makanan ibu? Hah? Minta dipukul ya? Dasar anak-anak tak berguna, cepat bicara. Ibu-ibu benar-benar tidak mau makan. Ibu tidak akan memukul kami, kan? Kalian mau makan atau tidak? Kalau tidak dimakan, akan kubuang. Makan ini enak sekali, ayo kalian makan. Oh. Sudah lama sekali tidak makan sekenyang ini. Makanan seburuk ini. Tapi mereka memakannya dengan begitu lahap. Desa Dajin ini sudah bertahun-tahun kelaparan. Sekarang di rumah hanya tersisa sedikit sayur liar ini. Satu keluarga ada 5 orang. Mana cukup makan sayur liar segini? Zaman macam apa ini sebenarnya? Halo, tuan rumah. Selamat datang di dunia paralel Jin Guang. Mulai dari sekarang, Anda adalah Inang, janda Meng Shuxiang dari desa Dajin. Anda harus memimpin seluruh desa untuk menjadi kaya raya. Baru bisa kembali ke dunia nyata. Janda, aku ini belum menikah loh. Kok malah jadi janda begini sih? Aku enggak mau main game ini. Aku mau pulang. Menemukan sayuran liar alami bebas polusi. 1 jin bernilai 8 wen. Apakah ingin dijual? Ini sistem dunia paralelnya. Ini bukannya mirip sama aplikasi belanja online-nya. Bu, ibu ambil sayur itu buat apa? Apa ibu mau cari muka lagi di depan nenek? Sistem ini cuma aku yang bisa lihat. Aku harus cari tempat buat coba cara main sistem ini. Kalau enggak, aku beneran enggak bisa balik nanti. Sayur ini sudah busuk. Aku mau buang saja. Bu. Ini makanan terakhir keluarga kita hari ini. Ibu jangan kasih ke nenek dan mereka lagi dong. Hidup ini kejam banget, harimau saja. Tidak memakan anaknya sendiri. Astaga, berdosa banget. Ini bukan buat dikasih ke nenek kok. Bu, Bibi dan yang lain sudah memecahkan kepala ibu. Mereka itu orang-orang yang enggak tahu diuntung. Kenapa kalian malah ngatur-ngatur ibu? Apa mau ibu pukul lagi? Ternyata tatapanku masih ampuh. Kak, sekarang di rumah sudah enggak ada makanan sama sekali. Terus kita harus gimana? Mumpung matahari belum terbenam, kita pergi gali sayur liar saja yuk. Adik kedua, kamu bawa keranjangnya. Adik ketiga, adik keempat, kalian tunggu di rumah sampai ibu pulang ya. Luka ibu belum sembuh. Jaga ibu baik-baik ya. Baik, Kak. Kepala ibu sudah sampai bocor dan diusir begitu. Tapi masih saja pergi ke rumah nenek. Mereka benar-benar tidak menganggap kita ada. Sudah jangan bicara, jaga rumah baik-baik. Ditemukan sayuran liar alami bebas polusi. 1 kati bernilai 8 wen. Ternyata benar. Ini adalah sistem. Barang-barang di toko ini bisa ditukar dengan uang. Wah. Jadi begitu rupanya. Aku bisa menggali sayuran liar untuk ditukar uang tembaga. Lalu aku bisa belanja barang di toko ini. Bagus sekali, dengan begini aku tidak perlu kelaparan lagi di sini. Ditemukan sayuran liar alami bebas polusi. Sayuran liar di ladang ini juga bisa dijual. Aku harus menggali lebih banyak untuk ditukar uang. Wah, bukankah ini istri Dalong? Mencuri hasil panen di ladang kami. Kau sudah bosan hidup ya? Desa kita bisa punya sampah masyarakat sepertimu. Benar-benar memalukan. Hei semuanya, cepat lihat ke sini. Istri Dadong datang mencuri hasil panen kami. Oh, jadi kau mencuri hasil panen. Mau kau kirim ke rumah mertuamu lagi, kan? Hahaha. Segala perbuatan kotor sudah mulai kau lakukan. Siapa yang tahu? Jangan-jangan dia juga mencuri laki-laki orang. Lagi pula dia kan janda, iya kan? Hahaha. Sepertinya reputasi pemilik tubuh asli ini sudah busuk di seluruh desa. Kenapa? Kalian tidak bisa membedakan sayuran liar. Di rumahmu tidak ada babi atau domba. Untuk apa menggali sayuran liar sebanyak ini?
Menurutku kau sengaja cari-cari alasan. Pasti kau datang untuk mencuri hasil panen. Bukankah persediaan di rumah sudah habis? Demi membuat anak-anak kenyang, aku terpaksa ke sini menggali sayuran liar untuk mengganjal perut mereka. Kalian semua pasti punya banyak kelebihan makanan di rumah, kan? Kalau begitu, pinjami aku sedikit. Pemilik tubuh asli ini otaknya benar-benar bermasalah. Reputasinya sudah sebusuk ini. Tapi aku masih harus membawa mereka menjadi kaya. Bukan main sulitnya. Masa bodoh lah. Yang penting anak gadisku makan kenyang dulu. Istri Dalong itu kan memang galak orangnya. Kok tiba-tiba berubah sifatnya ya? Benar-benar ajaib, seperti kerasukan. Kau tak dengar dia bilang mau pinjam beras? Zaman susah begini siapa berani pinjamkan beras? Ayo cepat pergi. Bibi Wang, pinjamkan beras dong cuy. Mimpi saja kau sana. Hah, jalan. Cih, mau melawanku? Aduh, menggali sayuran liar ini. Ternyata bukan kerjaan enteng. Tukar sekarung tepung, sisa 10 kain. Tapi tak apalah, ada uang kan jadi semangat. Untung ada sistem. Kami mau pergi cari sayur liar. Tunggu di rumah sampai ibu pulang. Tenang saja, Kak. Kalian mau kemana? Ibu. Ibu, kok cepat sekali pulangnya, mana sayurnya? Ah, sayurnya busuk. Sudah ibu buang nih, lihat tepung ini. Ini kan tepung putih. Wah, benaran tepung putih. Kita tidak perlu kelaparan lagi sekarang. Ibu, nanti ujung-ujungnya tepung ini dikasih ke nenek lagi, kan? Beberapa tahun ini sudah kena wabah belalang. Ditambah kekeringan lagi. Lihat beras putih saja tak pernah. Ibu dapat tepung putih dari mana? Walaupun anak-anak ini sayang sama ibunya, tapi rahasiakan dulu deh. Kemarin dulu ibu ke rumah nenek minta beras. Siapa sangka malah dipukul sampai kepala bocor lalu diusir. Nyaris saja nyawa ibu melayang. Pikiran ibu sekarang sudah berubah. Iya, ibu sudah benar-benar tak peduli lagi pada mereka. Sekarang yang penting kita harus bertahan hidup. Siuer, ambil tepungnya lalu kukuslah jadi mantou. Bu, untuk apa kukus mantou? Sekarang tiap keluarga cuma makan sekali sehari. Bukankah tadi kita baru saja makan roti sayur? Iya bu, aku malah belum kebagian makan nih. Ah, ibu mau kasih kalian makan enak sekali-kali. Jangan banyak tanya deh. Kalau disuruh kukus, ya kukus saja. Kenapa banyak omong sih? Oh, baik, baik, baik. Aku kerjakan sekarang. Segini mana cukup buat makan. Kukus semuanya sekalian. Bu, ini kan cukup buat makan keluarga kita beberapa hari. Kalau dikukus sekarang semuanya, apa tidak terlalu boros? Kenapa masih tidak nurut sih? Ibu benar-benar sudah berubah. Apa dia mau kita kenyang biar kuat nagih utang? Mantou tepung putih pasti enak banget. Kenapa kalian tidak suka? Ada-ada saja. Aduh. Kenapa kamu cubit aku? Mau memastikan aku lagi mimpi atau tidak? Mantou sebesar ini. Harum dan manis lagi. Enak banget, Bu. Apa sekarang kita harus pergi ke rumah nenek? Ke rumah nenek buat apa? Nagih utang. Minta kembali uang simpanan ayah. Benar, bibi bahkan sampai bikin kepala ibu terluka. Kita harus minta pertanggungjawaban. Lagi apa sih? Jangan ribut. Ibu hargai niat baik dan bakti kalian. Tapi sekarang keluarga Li belum bisa bayar uangnya. Ini bukan saatnya nagih utang, yang penting makan kenyang dulu. Kak kedua, gimana kalau kita begini saja? Semuanya sudah siap. Sudah siap. Hari ini, biar ibu yang bagikan tugas buat kalian semua. Jinher, kamu ikut ibu naik gunung cari sayuran liar. Kita perbaiki gizi makanan kita. Siap, Siuer. Kamu bagian angkut air. Fang Er sayang. Kamu cari kayu bakar buat masak air ya. Malam ini kita mandi air hangat yang enak. Terus aku ngapain? Huang Er sama Jin Er ikut ibu naik ke gunung. Kita cari sayuran liar. Buat perbaikan gizi. Tiap hari makan mantou tepung putih melulu. Lama-lama nggak bagus juga, kan? Hari ini ibu mau cari sayur liar buat lauk. Semuanya paham kan? Paham. Wah, kayaknya bakal seru nih.
Oke, ayo berangkat. Ibu kan gak pernah kerja bareng kita sebelumnya. Tumben banget hari ini ibu mau naik gunung cari sayur liar. Ditemukan, jamur putih liar dan jamur shiitake alami. Wah, jamur putih liar ini jauh lebih mahal daripada sayuran biasa. Cuma segini aja sudah laku 50 keping uang. Jamur di sini kebanyakan beracun. Orang pintar nggak bakal berani petik. Jadinya untung buat aku deh. Kan ada sistem. Jadi nggak takut salah injak jamur beracun. Ibu nemu apa? Di sini pohonnya lebat. Tanahnya juga agak lembab. Coba kalian cari, ada jamur liar nggak di sekitar sini? Hah? Ibu, di sini ada banyak jamur. Wah, ini jamur liar. Nggak beracun, bisa laku 15 keping per kati. Huer, kamu hebat banget. Ibu tumben memujiku. Ini pertama kalinya ibu memujiku. Huer, kamu petik di sini ya? Ibu mau lihat-lihat ke sebelah sana. Jangan lari sembarangan loh. Tiba-tiba ibu mengelus kepalaku. Sejak kemarin, ibu jadi beda banget. Aku suka banget sama ibu yang sekarang. Aku harus bikin ibu memujiku lagi. Anak ini, tangannya penuh minyak. Ini pasti sudah berhari-hari nggak mandi ya. Sudahlah, lupakan saja. Aku juga sudah lama tidak mandi. Wah, indahnya. Suamiku. Ditemukan jamur permajaan kulit liar alami. Berat 1 jin 2 liang. Senilai 128 wen. Apakah ingin dijual? Uangku sekarang kurang dari 200 wen. Bisa membeli 50 jin tepung terigu. Cukup untuk makan sekeluarga selama sebulan lebih. Sini, berikan barang itu padaku. Kakak sepupu. Ini baru saja ku petik. Ini punyaku. Kalau kusuruh berikan, ya berikan. Banyak omong sekali, tidak mau. Ini hasil petikanku. Kau tidak takut ibu mematahkan kakimu? Hah, siapa yang tidak tahu? Ibu itu ada di pihakku. Kakak sepupu, aku salah. Ini ambil saja kumohon jangan bilang pada ibunda. Hentikan. Huangshang, kau tidak apa-apa. Cepat bangun. Aku tidak apa-apa. Ibu, maafkan aku. Huangshang, kau datang tepat waktu. Huangshang merebut barangku. Cepat hajar dia. Kalau tidak, aku akan adukan. Anlei dan ibu itu sangat dekat, tahu. Dasar bodoh, akhlaknya buruk sekali. Menakut-nakuti mertua demi menjilat kakak ipar. Makanya bocah tengik itu jadi begitu. Lancang sekali memanggil namaku langsung. Kau panggil aku apa tadi? Bibi kedua, jangan pukul lagi. Tahu juga kau kalau aku ini bibi keduamu, ya. Sekarang aku akan memberimu pelajaran, cih. Lingzi, Huaer. Kau ternyata menemukan jamur Lingzi. Lingzi 1000 tahun. Nilainya 5 liang perak. Akhirnya kita bisa makan daging. Ada kejadian apa sih? Kak, hari ini ibu berhasil mengusir sepupu. Apa kamu diganggu sama dia? Kata ibu ini jamur Lingzi. Ini Lingzi berusia 1000 tahun loh. Bisa kita bawa ke kota untuk ditukar dengan daging. Kita bakal makan daging. Asyik, syukurlah. Keluarga kita sudah 1 tahun tidak makan daging. Ternyata jadi cucu kesayangan keluarga Amei. Apa ini benar-benar ibu? Huer hebat sekali. Bisa-bisanya menemukan jamur Lingzi itu. Coba saja tadi kamu lihat. Ibu, kalian sudah pulang. Iya, Kak. Hari ini ibu hebat banget loh. Ibu bahkan menghajar sepupu. Dan merebut kembali Lingzi itu. Satu tamparan bikin sepupu langsung teriak memanggil bibi kedua. Hah, dasar bocah kurang ajar itu. Berani-beraninya dia menindas kita. Huer, kamu ini nakal sekali, minta dipukul ya. Tapi jasanya Huer yang paling besar. Ibu sudah pergi ke kota dan menukar Lingzi itu dengan daging. Malam ini, kita akan makan semur daging. Hore, asyik, makan daging. Pemberitahuan sistem, tingkat aroma daging perlahan meningkat. Anda telah membuat seluruh keluarga makan dengan lahap sampai habis. Silakan lanjutkan. Ada telur, daging, dan sayuran. Ini terlalu mewah. Ibu, apa tidak apa-apa kita makan begini? Duh, ibu melakukan ini pasti ada alasannya. Kamu nurut saja sama kata ibu. Kalau di rumah ada makanan, ya makan saja. Kenapa Feng Er belum pulang juga? Dia main kemana sih? Gawat, ibu. Kata Bibi Wang, kakak ketiga pasti diculik oleh seorang pria. Apa? Si Yuer, ambil senjata. Ayo kita pergi.
sudah selesai. Salam, Nona. Saya sedang mengunjungi kerabat dan kebetulan lewat sini. Boleh saya minta air minum sedikit? Pria ini sopan sekali. Sepertinya bukan orang jahat. Baiklah, ikut saya. Terima kasih. Ah, istrinya Dalong. Istrinya Dalong. Si Van Er diculik orang asing. Di mana? Di sebelah sana. Mereka lari ke arah sana. Ayo, cepat, kejar. Ini anaknya, sudah saya bawa. Bagus, kerjamu cepat juga. Oke, saya permisi dulu. Hei, bangun. Bangun. Kau mau apa? Van Er, jangan salahkan nenek kalau nenek tega. Lagian ibumu tidak bisa memberi nenek cucu laki-laki. Apa gunanya membesarkan anak perempuan yang cuma bikin rugi? Mending dijual saja biar dapat uang. Bisa buat simpanan supaya ibumu hidup enak. Lepaskan aku. Dasar kau perempuan tak tahu malu. Berani-beraninya kau pukul cucu kesayanganku. Punya nyali besar juga dia. Pukul dia keras-keras, habisi dia. Pukul yang kuat. Hentikan. Sanmei, kau tidak apa-apa. Kakak, ibu. Oh, istrinya Dalong, pas sekali kau datang. Anak kurang ajar ini benar-benar keterlaluan. Dia berani mencuri telur di rumahku. Gagal mencuri, malah dipecahkan semua. Dasar ceroboh. Padahal itu mau aku kasih ke cucu kesayanganku. Kau tahu tidak harganya berapa kain tembaga. Sekarang semuanya hilang begitu saja. Lantas kenapa? Wah, kau sudah mulai berani melawannya. Beraninya kau memukul cucu kesayanganku. Dia dipukuli sampai babak belur begitu. Harus ganti rugi. Total semuanya 2 tael perak. Berikan uangnya sekarang juga. 2 tael perak. Baik, bagus sekali. Si Yuer, ambilkan pisau untuk ibu. Ibu, kakak ketiga tidak sengaja. Benar bu, kakak ketiga. Dia tidak sengaja melakukannya. Ibu jangan gegabah. Kenapa? Omonganku sudah tidak mempan lagi ya. Ibu, aku sungguh tidak mencuri telur itu. Ibu, jangan bunuh aku. Ibu, tolong jangan bunuh aku. Kemarin lusa kalian memukul Yuan Shen sampai kepalanya bocor. Hari ini kalian menindas Huaer. Bahkan berani-beraninya mengikat Van Er-ku. Masih punya muka minta uang sebanyak itu. Dasar pembohong besar. Kalau mau hitung-hitungan, ayo kita hitung sampai tuntas. Kau malah melepaskannya. Dia mencuri pun kau tidak peduli. Terus saja kau manjakan dia. Lalu menurutmu harus bagaimana? Kalau menurutku ya, harusnya diikat saja. Biarkan kelaparan beberapa hari biar kapok. Putriku sendiri. Aku punya cara sendiri untuk mendidiknya. Orang luar tidak usah ikut campur. Kok suasananya jadi aneh begini? Adik ipar, masa aku dibilang orang luar? Omonganmu benar-benar bikin sakit hati. Sejak kakak ipar memecahkan kepalaku kemarin lusa, aku sudah bukan lagi anggota keluarga Li. Sekarang kalian malah menculik Van Er. Dan berani memeras uang dariku. Kalau begitu, biar semua tetangga datang dan lihat betapa tidak tahu malunya kalian. Kalau kau curi telur dan memecahkannya, ya harus bayar. Siapa yang memerasmu? Hari ini kalian mengikat Van Er, bahkan berniat menjualnya. Ayo kita selesaikan ini di kantor pengadilan. Biar hakim yang adil yang menilainya. Kau. Astaga, adik ipar, kau benar-benar mau lapor pejabat. Apa kau gila? Kakakmu tidak akan melepaskanmu begitu saja. Suamiku sudah meninggal. Aku takut pada siapa lagi? Siapapun yang berani menindas kami berlima, ibu dan anak ini. Aku akan nekat melawannya sampai mati. Tahun lalu, tabungan 20 tael perak suamiku. Sudah kalian tipu dan ambil semuanya. Aku belum menuntut perhitungan soal itu pada kalian. Hari ini kalian masih mau memeras kami 2 tael perak lagi.
Itu uang yang ditinggalkan putraku. Kau cuma orang luar, punya hak apa mengambilnya? Jangan banyak omong kosong, kapan bayar hutangnya? Dasar kau tak tahu malu. Sudah melahirkan 4 anak tak berguna, masih punya muka minta uang perak padaku. Putraku mati karena nasib sial yang kau bawa. Lihat saja, akan kuhajar kau sampai mati. Kalau begitu kita ketemu di pengadilan. Anak-anak, ayo kita lapor ke pejabat, jalan. Masalah ini harus dilaporkan. Hari ini pasti bakal ada yang masuk penjara. Tunggu, istri Dalong. Baiklah, istri Dalong. Nanti kalau kakakmu sudah punya uang, pasti akan dikembalikan padamu. Bagaimana kalau dihutang dulu? Kalau begitu sepakat. Uang yang kalian hutang padaku, tidak boleh kurang sepeser pun. Soal kapan bayarnya? 3 bulan. Kalau sampai saat itu tidak dibayar, aku akan lapor ke kantor pengadilan. Sini, kembalikan. Ini hadiah dari Dalong untukku. Aku kira sudah hilang. Ternyata dicuri oleh kaliannya. Kau benar-benar bikin aku mati jengkel. Aduh, aku tidak mau hidup lagi. Biarkan aku mati saja. Dasar menantu durhaka kau. Dalong, arwahmu di surga, lihatlah istrimu ini. Lihat bagaimana dia memperlakukan ibumu ini. Sudah, ayo semua pulang makan. Nikmatnya bukan main. Sayang sekali Jing Er pergi ke kota. Dia tidak punya rezeki untuk mencicipi ini. Entah kapan dia akan kembali. Harum sekali. Kemarilah, Hua Er. Antarkan semangkuk ini ke tempat Bibi Wang. Bilang saja ini tanda terima kasih buat Bibi. Baik, aku mengerti, Bu. Hati-hati di jalan. Dari mana datangnya bau daging ini? Sepertinya aku benar-benar mencium bau daging. Di zaman paceklik begini, siapa yang masih mampu makan daging? Siapa itu? Bibi, ini Hua Er. Loh, kok kamu kesini? Ibu yang menyuruhku mengantarkan ini. Wah, ini ternyata beneran daging. Aduh, kamu datangnya datang saja. Kenapa harus repot-repot bawa daging segala? Kalau begitu aku pulang dulu ya, Bei. Iya, hati-hati ya. Harum banget. Sejak kapan masakan istrinya Dalong jadi seenak ini? Sudah lama tidak makan sekenyang ini. Sekarang persediaan makanan di rumah memang sudah habis. Tusuk konde ini adalah tanda cinta dari ayah kalian. Ibu berniat menggadaikannya untuk ditukar dengan makanan. Ibu, jangan, mana boleh begitu. Ini kan peninggalan terakhir ayah. Kalau tidak digadaikan, mau pakai apa buat tukar makanan? Lagi pula, arwah ayah kalian di surga. Pasti tidak ingin putri-putrinya kelaparan. Kalau tidak pura-pura jual tusuk konde perak, bagaimana aku bisa menutupi asal-usul makanan dari toko sistem ini? Bagaimana cara menghidupi putri kandung tubuh ini? Kasihan sekali ibu. Kelak aku pasti akan menebus kembali tusuk konde perak ini. Sudah. Keputusannya sudah bulat. Ini, ambillah. Apa ini? Ini sabun wangi. Ini dapat dari mana? Aku ambil diam-diam dari rumah nenek kalian, si Yuer, Huan Er. Kalian pergi ambil ember sana. Hari ini kita semua mandi yang bersih ya. Ya, aku masak air dulu. Akhirnya malam ini enggak bau keringat lagi. Bisa tidur nyenyak deh. Istrinya Dalong, Mbak. Kamu sudah dengar belum? Nenek Zhang mau dibawa naik gunung. Naik gunung? Jangan-jangan itu makam 60 tahun yang ada di cerita dongeng. Hari ini ulang tahun Nenek Zhang yang ke-60. Padahal Nenek Zhang badannya masih sehat dan gesit. Dia juga masih bisa bantu kerja di ladang loh. Badan sehat dan gesit percuma saja kalau sudah lewat 60 tahun. Semuanya harus dikirim ke atas gunung. Ini aturan leluhur. Adat yang sudah turun-temurun. Enggak ada yang bisa lolos. Akhirnya kejadian juga. Daging kukus 60 tahun. Kenapa sih desa kita punya tradisi buruk begini? Beberapa tahun ini, kan, sedang musim kelaparan parah. Anak-anak di rumah bisa makan sesuap saja sudah syukur. Siapa yang peduli sama orang tua lagi? Ini, kan sama saja membiarkan orang mati kelaparan hidup-hidup. Ayo, jalan. Kita pergi lihat ke sana.
Ibu anakmu ini durhaka. Ibu, nanti di perjalanan menuju alam baka. Jangan benci sama anakmu ini ya. Bangunlah. Jangan menangis. Sejak 5.000 tahun lalu juga sudah begini jalannya. Ibu tidak takut. Dewa Gunung dan ibu akan selalu melindungi kalian. Melindungi anak cucu ya. Bodoh sekali. Beberapa puluh tahun lagi aku juga harus pergi. Nanti aku pasti akan menemani ibumu. Emangnya kalau dikirim ke gunung, Dewa Gunung beneran bakal memberkati. Tiap tahun kekeringan melulu. Desa kita kan tetap saja kelaparan. Benar itu. Kenapa kalian masih di sini? Sebenarnya mau kau tunda sampai kapan? Aturan leluhur tidak boleh dilanggar. Pak Kades, bukannya dari dulu kita diajarkan menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Ini jelas tradisi yang biadab. Tutup mulut, jangan lancang pada Dewa Gunung dan leluhur. Selama ratusan tahun ini, sudah ada ratusan bahkan ribuan orang yang tewas di gunung ini. Selama Dewa Gunung ada, aturan adat tetap berlaku. Adat harus dijaga supaya keturunan kita bisa terus hidup. Tapi jangan bicara. Jangan bicara lagi. Siapa lagi yang berani protes? Satu keluarga bakal diusir dari desa. HMPH. Padahal intinya ini cuma masalah gagal panen. Bikin orang-orang enggak punya makanan. Aku bertekad bikin seluruh desa bisa makan kenyang. Aku akan hancurkan tradisi makam lansia yang kejam ini. Huang, ayo kita cek ke sebelah sana. Ya, ayo. Ubi jalar liar. Ini bisa dikukus. Atau direbus, pokoknya enak banget buat dimakan. Aduh, ibu-ibu pelan-pelan dong. Itu beracun, enggak boleh dimakan. Ayo kita cepat pergi. Gadis bodoh, benda ini. Namanya ubi jalar, di tempat asalku ini makanan biasa. Lagi pula rasanya manis dan enak sekali. Ayo kita cari di sebelah sana. Siapa tahu bisa gali lebih banyak lagi. Aku nggak tahu di sekitar sini ada banyak atau enggak. Kalau memang banyak, pasti bisa mengatasi masalah kelaparan satu desa. Bu, di sini juga nemu banyak banget. Wah, benar juga. Desa Dajin ternyata selama ini menganggap ubi jalar sebagai racun. Lahan ini luasnya ada beberapa petak. Bisa menghasilkan ribuan kilo ubi jalar. Akhirnya kita bisa atasi krisis pangan yang mendesak ini. Kau bilang istrinya Dalong menggali harta karun di tempat ini. Benar, persis di sini. Aku lihat sendiri istrinya Dalong menggali benda itu satu persatu. Wajahnya terlihat senang bukan main. Sepertinya dia benar-benar dapat harta karun. Ayo, ayo, cepat, jalan. Hup. Inikah bendanya? Iya, benar yang ini. Pasti yang ini. Ini kan ini. Bukankah ini ubi racun? Ubi racun, dasar wanita jahat. Apa dia sengaja memancingku ke sini untuk meracuniku? Dasar wanita ular, Kakak Pak Kepala Desa ada. Istrinya Dalong. Kenapa kau datang ke sini? Aku ingin bertemu Kepala Desa. Apa dia ada di rumah? Mau apa lagi dia datang? Rumah tangganya sendiri saja dibuat kacau balau. Tetangga kiri kanan juga tidak bisa hidup tenang. Hari ini mau cari gara-gara apa lagi dia? Bapak pergi ke kota untuk berdoa minta hujan. Sudah 1-2 bulan tidak turun hujan. Rambutnya sampai memutih karena pusing memikirkannya. Hari ini ada rapat mendesak, terutama untuk menyelesaikan masalah pangan. Pak Kepala Desa sudah setengah bulan lebih tidak bisa tidur nyenyak. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali lagi nanti. Bukankah beberapa hari ini perutmu sudah kenyang? Kenapa masih ngiler begitu? Enak, masakan ibu benar-benar enak. Nah, sekarang coba cicipi ubi merah ini. Aku tidak mau makan. Ibu tidak berniat meracuniku, kan? Lihat, kalau ini beracun. Mana mungkin ibu berani memakannya? Nah, lihat kan. Manis. Rasanya enak sekali. Enak, kan? Lain kali ibu buatkan bubur ubi untuk Huanaria. Ibu, apa mulai sekarang kita bisa makan kenyang terus? Tentu saja, nak. Sudah semalam ini. Istri Dalang, ada perlu apa datang kemari? Pak Kepala Desa, benda ini saya temukan di gunung 2 hari yang lalu. Walaupun kulitnya merah,
tapi daging di dalamnya berwarna putih. Waktu itu meski saya tidak tahu ini apa, tapi kelihatannya bisa dimakan. Jadi saya bawa pulang dan saya rebus sampai matang. Saya kupas kulitnya, lalu saya makan. Tidak disangka, rasanya harum dan manis sekali. Yang paling penting, makan satu potong saja perut saya sudah kenyang. Saya pikir, benda ini pasti bisa membuat semua warga kenyang. Benarkah? Ada berapa banyak benda ini di gunung? Perkiraan saya ada sekitar 4 petak lahan. Sepertinya bisa menghasilkan 1000 kati lebih. 1000 kati lebih. Wah, berarti setiap keluarga bisa kebagian hampir 100 kati, dong. Ya. Manis, benar-benar harum dan manis. Ini jauh lebih enak daripada gandum. Kenapa dulu kita tidak menemukannya, ya? Pak Kepala Desa. Ini ubi jalar. Saya pernah melihatnya puluhan tahun yang lalu. Saya pernah memakannya waktu jadi tentara perang dulu. Bisa bikin kenyang. Ini makanan khusus untuk tentara saat perang. Astaga, benarkah? Tidak sangka Desa Dajin ternyata punya tanaman ini. Kalau begitu, sekarang juga saya akan naik ke gunung untuk melihatnya. Aduh, ini sudah jam berapa? Di gunung ada serigala. Kita tidak bisa menunggu sampai besok. Sudah tidak sempat menunggu besok. Ini urusan penting yang bisa mengenyangkan perut kita. Ayo cepat, jalan. Istri dalang. Soal masa lalu. Si tua ini sudah salah menilaimu. Dulu aku pikir istri si sulung itu orang baik. Tak disangka dia malah melakukan perbuatan kotor itu. Soal penculikan Fang Er. Istriku itu loh. Memang dasar mata duitan. Maaf banget ya. Gak nyangka kamu malah lapor ke Pak Kades. Pemikiranmu dewasa sekali. Yang lalu gak usah diungkit lagi. Yah, aku kan juga mikirin nasib kita berlima sekeluarga. Ubi sebanyak itu mana sanggup kita gali sendirian. Masa aku bilang kalau aku punya toko sistem sih? Kampung lagi krisis makanan begini. Semua orang kelaparan. Ubi ini bisa jadi penyelamat darurat buat mereka. Kalian udah dengar gosipnya belum? Katanya ditemukan jenis makanan baru. Sepertinya namanya ubi merah. Luarnya warna merah gitu. Dengar-dengar sih, makin cantik warnanya, makin beracun. Itu emang bisa dimakan. Nah itu dia masalahnya. Warnanya merah menyala begitu. Lihatnya aja bikin merinding. Jangan-jangan habis makan langsung mati kaku. Tapi katanya sepotong kecil aja bisa bikin kenyang. Mana ada yang seajaib itu ah? Emangnya barang itu adanya di mana? Tuh, di balik gunung sana. Semuanya harap tenang. Tenang dulu. Dengarkan saya, sekarang kondisinya. Persediaan makanan kita sudah menipis. Musim dingin ini bakal berat banget buat kita bertahan. Mumpung beberapa hari ini ladang lagi kosong kerjaan. Tolong tinggalkan dulu urusan kalian sebentar. Ikut saya naik ke gunung. Bawa semua wadah yang bisa dipakai. Semua yang kuat kerja ayo ikut. Kita harus secepat mungkin menggali semua ubi itu sampai bersih. Pak Kades. Ubi merah itu beneran aman dimakan. Kemarin saya sudah membuktikannya sendiri. Bisa dimakan, rasanya juga enak sekali. Wah, Pak Kades. Ternyata Bapak makan diam-diam di belakang kami ya. Hahaha. Lagi ngomongin apa sih? Terus kalau sudah digali, cara baginya gimana? Dihitung punya siapa dong? Nah iya, benar juga. Kalau ada yang malas dan galinya sedikit, tapi dapat bagian banyak, gimana coba? Ya jelas, siapa yang gali banyak, dia yang dapat banyak lah. Kita warga Desa Dajing kan satu keluarga. Harus gotong royong. Pasti bisa melewati musim dingin ini. Akhirnya kita bisa merayakan tahun baru dengan tenang. Iya, benar banget. Ubi ribuan kilo ini kalau dibagi ke setiap rumah, tiap keluarga bisa dapat ratusan kilo, kan? Kalau gitu ayo cepat jalan. Ayo buruan, semuanya jalan lebih cepat. Ayo. Dengar-dengar, ubi ini ditemukan sama istrinya Dalongnya. Istrinya Dalong, si Meng Shuxiang yang katanya pemalas itu. Iya, benar. Tadi bapak mertuanya juga ada di sana kok. Dia memuji-muji menantunya itu habis-habisan. Soal kelakuan busuk menantu tertua keluarga Li itu. Benar-benar tidak tahu malu. Orang lain yang nemu ubinya, dia masih punya muka buat ikut gali. Ini benar-benar keterlaluan, kan? Dasar. Benar-benar mata duitan semua. Cuy, dasar kalian orang-orang bermuka dua. Ubi ini juga kami yang temukan kok. Emangnya kami tidak boleh ikut gali? Betul, ubi ini kan kami yang temukan juga. Dengar-dengar sih, istrinya Dalong itu. Gara-gara tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Makanya dia diusir sama mertuanya yang jahat itu. Dan diusir sama kakak iparnya juga. Tidak taunya sekarang.
Malah harus bergantung sama istrinya dalam buat dapat makanan musim dingin. Sialan. Kalian lihat saja nanti. Awas ya kalian. Ah, itu kan cerita lama yang sudah basi. Masih saja diungkit-ungkit. Kurang kerjaan banget sih. Tapi kakak ipar itu memang hatinya busuk ya. Aduh. Ya ampun, Bu. Ibu istirahat saja dulu. Biar kami saja yang kerjakan. Bu, Ibu, istirahatlah sebentar. Biar aku saja, orang itu benar-benar cuma tahu makan dan malas bekerja. Kerja berat sedikit saja tidak becus. Baiklah, kalian juga jangan lupa istirahat ya. Anak gadis ini baik sekali ya. Sudah pengertian, berbakti lagi. Tidak bikin orang tua pusing. Benar kan? Iya, betul sekali. Cih. Punya anak banyak pun percuma kalau perempuan semua. Jangan senang dulu. Tidak seperti orang tertentu. Hatinya busuk sampai ke tulang. Tega menjual anak gadis orang lain. Di kampung ini, namanya sudah busuk kemana-mana. Jangan pedulikan dia, ayo kerja, kerja. Pemberitahuan sistem, ditemukan 1 ginseng 100 tahun. Ginseng liar alami berusia 100 tahun. Bernilai 2 TL. Apakah ingin dijual? Kita kaya raya. Akhirnya anak-anak bisa makan daging. Pak Kades. Ubi sebanyak ini. Mau kita taruh di mana? Dimakan pun tidak akan habis. Jangan sampai busuk di rumah begitu saja. Saya sudah memikirkan caranya dari tadi. Di desa ini ada sebuah gudang bawah tanah. Kalian simpan saja ubi-ubinya di sana. Kalau begitu, repot dong kalau mau makan ubi. Iya, jadi tidak praktis ya. Kudengar akhir-akhir ini banyak maling berkeliaran di desa sebelah. Kita baru saja menemukan persediaan makanan sebanyak ini. Kalian semua harus tutup mulut rapat-rapat ya. Maling. Kalau begitu, simpan di sini saja deh. Ayo, jalan. Pak Kades. Kalian datang juga. Iya nih, dengar-dengar di desa ada maling. Kami juga bawa ubi lebih buat disimpan di sini. Betul, rasanya lebih aman kalau ditaruh di sini. Ya sudah, sana buruan. Haha, makasih ya Pak Kades. Untung ada Bapak. Kalau tidak disimpan di gudang bawah tanah, ubi kami pasti sudah dicuri juga. Bahaya banget soalnya. Kalau begitu saya permisi. Makasih Pak Kades. Lagi ngapain? Perasaanku kok nggak tenang ya? Aku harus pergi ngecek. Mau kemana sih? Hari sudah mau gelap loh. Aku mau nengok gudang bawah tanah sebentar. Susah payah loh kita dapat ubi sebanyak ini. Baru saja tenang. Sekarang malah kepikiran lagi. Sebentar lagi mau makan. Besok sajalah. Ya sudah, besok saja perginya. Aduh. Perutku sakit. Ya ampun, ini kenapa? Aduh, badanmu demam nih. Bisa mati aku rasanya. Aduh, Buli. Kalian kenapa ini? Perut sakitnya nggak tahan lagi. Si Bao juga sakit. Iya, tunggu apa lagi? Ayo kita cepat cari Pak Kades buat periksa. Benar, ayo. Pak Kades. Anak saya si Dabao sakit perut. Dia buang air terus nggak berhenti. Bapak kan dulu pernah mengobati orang. Tolong cepat periksa. Ini kenapa sebenarnya? Sini, biar saya periksa. Kemarin saya makan. Sekarang isinya ubi semua. Mau makan apa lagi coba? Pak Kades, tolong selamatkan kami. Saya sudah diare semalaman. Badan saya rasanya mau pingsan. Mata saya sampai berkunang-kunang. Tolong cepat diperiksa dong. Apa semuanya makan ubi? Benar. Anak saya makan ubi itu. Saya saja nggak tega memakannya. Semuanya saya kasih ke anak. Kakimu terluka. Di rumah kita ada obat diare.
Kasih ke warga desa dulu. Bisa buat nahan diare sementara. Baik, Saya mau cek gudang bawah tanah dulu. meski sekarang bisa cari uang di kenyataan dengan gali sayuran liar. Tapi kan nggak bisa terus-terusan dapat jamur lingzi di hutan. Kalau cuma ginseng, masih jauh banget impian makan daging tiap hari. Nggak bisa, aku harus cari cara buat dagang kecil-kecilan. Siapa tahu bisa bebas finansial. Peringatan sistem, tidak ada aroma daging. Satu desa kena krisis kelaparan. Tingkat kekayaan berkurang 10%. Hah? Pak Kades buru-buru banget. Sebenarnya ada apa sih ini? Gawat, aku harus pergi lihat. Anakku, aduh, harus bagaimana ini? Sampai sekarang dia masih kesakitan. Pasti ada yang salah sama ubi ini. Jangan-jangan ubinya beracun. Nggak boleh dimakan, ini pasti ulah si wanita jahat Mengsus yang itu. Gara-gara dia kita jadi diare terus-terusan. Ini sama saja membunuh orang. Kakak ipar, ada apa? Kenapa ini? Ada kejadian apa sebenarnya? Masih tanya, ini semua gara-gara makan ubimu. Masalah yang baru saja menimpa semua orang. Istri Dalong, kamu kelihatannya segar bugar ya. Iya nih, kenapa kamu baik-baik saja? Kemarin aku makan daging dan nasi putih di rumah. Aku tidak demam. Kemarin kamu bicaranya terbata-bata. Jangan-jangan kamu sengaja kasih kami ubi beracunnya. Tidak kusangka hatimu sejahat itu. Pantas saja kamu berbaik hati memberikan jatah makananmu pada kami. Sudah. Kalian semua diam dulu. Tunggu Pak Kepala Desa kembali baru kita simpulkan. Ini Gansui. Pak Kades, sebenarnya apa yang terjadi? Berani-beraninya ada yang menaruh racun di ubi. Racun. Biasanya tidak terlihat dari luar. Ini air rendaman Gansui. Gansui mengandung racun yang sangat mematikan. Kena sedikit saja bisa bikin diare parah. Paling ringan mual, muntah, dan mencret terus-menerus. Kalau parah bisa dehidrasi sampai shock. Siapa yang tega meracuni? Zaman susah begini ada makanan saja sudah untung. Siapa pelakunya? Sepertinya masalah ini tidak sederhana. Pak Kades, yang mendesak sekarang adalah memeriksa gudang. Apakah semua ubi sudah tercemar Gansui? Saya sarankan semuanya berhenti makan ubi dulu. Benar juga. Gansui. Aku ingat waktu itu lengan Koko tiba-tiba mati rasa. Kemarin sakitnya kambuh lagi. Pak Kades. Maafkan saya pada warga sekalian. Sebenarnya ada apa ini? Saya benar-benar minta maaf pada kalian semua. Saya mohon ampun pada kalian. Kenapa kamu begini? Istriku itu memang bodoh. Awalnya cuma mau kasih pelajaran buat istrinya Dalong. Tapi malah mencelakai warga sekalian. Sebenarnya ada apa ini? Ini pasti ubi simpanan istrinya Dalong, kan? Aduh, istriku ini memang. Dia sama sekali tidak tahu kalau obat itu sangat beracun. Dia pikir itu cuma bikin diare saja. Niatnya cuma mau kasih pelajaran sedikit buat menantunya. Istrimu itu benar-benar busuk hatinya. Dasar wanita ular. Kami hampir saja mati gara-gara kalian. Benar, tega sekali mencelakai orang seperti itu. Dia sendiri bahkan tidak tahu racun apa yang dia tebar. Benar-benar menyusahkan orang lain dan diri sendiri. Lagi-lagi ibu mertua jahat ini. Padahal sudah pisah rumah. Masih saja tidak mau melepaskan istrinya Dalong. Ibu mertuamu tidak berniat membunuhmu kok. Pak Kades, karena ibu mertua cuma mengincar keluarga kami. Itu berarti racunnya tidak disebar luas. Jadi masalah ini lebih gampang diatasi. Maksudnya, keluarga Bibi Wu, Bibi Wang, dan Bibi Li, yang rumahnya dekat dengan kami. Mungkin ikut kena cipratan racunnya. Bersihkan saja beberapa keranjang di sekitar situ. Seharusnya sudah aman. Loh, berarti jatah makan ubi kami jadi berkurang banyak dong. Iya, benar juga. Anakku sampai sekarang masih belum sadarkan diri. Wanita jahat seperti dia tidak pantas tinggal di desa dajing kita. Betul, usir saja dia. Perkataan kalian ada benarnya. Masih tidak mau masuk dan minta maaf pada semuanya. Cepat masuk, minta ampun pada warga. Pak Kades, saya minta maaf pada seluruh warga desa. Saya sungguh tidak tahu kalau obat itu beracun. Suamiku sendiri juga pakai obat itu kok. Mana saya tahu kalau itu ternyata racun mematikan. Akar kansui itu biarpun dipakai sebagai obat, harus dicampur dengan ramuan lain saat digunakan. Dosisnya pun harus diatur hati-hati.
Lagi pula itu cuma boleh untuk obat luar. Sama sekali tidak boleh ditelan. Adik ipar, tolonglah, ingat masa-masa kita masih satu keluarga dulu. Maafkan ibu ya, nak, istri Along, menantuku. Ibu tahu, dulu ibu memang terlalu kejam padamu. Itu semua kan karena Dalong sudah tiada. Hati ibu sakit sampai jadi hilang akal. Orang seperti ini tidak pantas tinggal di desa Dajin kita. Usir saja, benar, usir saja. Adik, maafkan aku. Hatiku benar-benar sudah buta. Merugikan orang lain dan diri sendiri. Tolong, jangan usir aku keluar. Aku berlutut di hadapan kalian. Tolonglah, jangan usir aku pergi. Kakak-kakak, tolong maafkan kami. Kami janji, kedepannya kami akan tahu diri dan berkelakuan baik. Sebaiknya memang tahu diri. Jangan bikin desa jadi kacau balau dan bikin orang muak. Apalagi sedang ada bencana dan kelaparan begini. Bisa makan saja sudah untung. Gara-gara ini, makanan pun jadi tidak ada. Mana ada uang lagi buat berobat. Menantuku, ini 20 tael perak, ambillah. Dulu ibu yang salah. Mengambil uang tabunganmu. Sekarang ibu kembalikan padamu. Kamu mau memaafkan ibu kali ini, kan? Sepertinya dia yang menemukannya kembali. Biasanya dia sangat mata duitan. Ternyata gengsinya tinggi juga. Mau mengeluarkannya dan mengembalikannya padaku. Baiklah, karena ibu sudah minta maaf. Aku akan memaafkan kalian sekali ini. Aku melakukan ini demi menghargai wajah ayah mertua. Aku tidak akan mempermasalahkan istrimu itu. Aku harap ayah menjaganya lebih ketat nanti. Kalau sampai ada kejadian lagi, aku tidak akan memberi ampun. Maafkan kami, para warga sekalian. Biaya obat ini biar kami yang tanggung. Kami bayar, dan kami akan beri ubi jalar lagi sebagai ganti rugi untuk semuanya. Kalian cepatlah bangun. Sistem Wi-Fi sangat bagus. Daging kambing. Ayo, kemari beli daging kambingnya. Daging kambing segar. Daging kambing. Pak, dagingnya dijual berapa? Mau bagian yang mana? Tulang paha besar ini 45 wen 1 jin. Iga kambing 25 wen. Tulang besar biasa 10 wen. Kalau begitu, saya mau iga kambingnya 2 jin. 2 jin daging berlemak. Tambah 1 jin tulang besar. Jeroan kambing ini dijual berapa? Yang ini ya, bisa dimakan sih. Cuma rasanya kurang enak. Neng, kalau kamu benar-benar mau, 15 wen, ambil saja semuanya. Oke, saya ambil semuanya ya. Semuanya, iya. Bungkuskan semuanya buat saya ya baik. Baik, saya bungkuskan semuanya untukmu. Siap. Neng, ini barangnya. Terima kasih. Daging kambing sudah dapat. Sekarang saatnya beli rempah-rempah. Rempah-rempah. Tanaman obat di zaman ini. Lada sicuan, bunga lawang, kayu manis, garam, dan daun salam, semuanya sudah terbeli. Akhirnya, rencana jualan ini ada harapan. Istri Dalong, Bibi Wang, kamu beli barang sebanyak ini, apa bisa habis dimakan? Ini kan buat anak-anak, biar mereka makan enak. Sekalian tambah gizi. Saya juga kepikiran mau coba usaha kecil-kecilan. Di zaman paceklik begini, mana ada orang yang mau makan di luar? Saya lihat di kota ini, ada 3 kedai makan. Pasti ada saja pelanggannya. Usaha kecil itu tidak mudah loh. Bukan maksud Bibi menceramahimu ya. Jangan mentang-mentang punya uang lalu dihambur-hamburkan. Kita harus memikirkan masa depan. Benar kata kakak ipar. Ya sudah, kalau begitu aku lihat-lihat lagi di sekitar sini. Ini benar-benar beda banget dari yang dulu. Ibu pulang. Ibu sudah pulang. Sini, bantu ibu sebentar. Ibu, apa ibu sakit? Ada yang gak enak badan? Kok bawa bahan obat sebanyak ini? Enggak, ibu nggak sakit kok. Ini buat racikan bumbu masak. Wah, dagingnya banyak banget. Iya dong, mulai besok, kita bakal jualan di pasar kota. Jualan. Tapi Bu, kok makanannya dicampur obat segala sih? SSST. Ini rahasia. Resep rahasianya ada di sini semua. Nanti ibu masakin biar kalian bisa cicipi. Asyik, makan daging. Bahan obatnya segini banyak. Emangnya bakal enak rasanya.
tahu sup jeroan kambing nggak? Mana pernah aku dengar. Tapi wanginya enak banget sih. Sup jeroan kambing siap. Aku mau nyicip duluan. Wangi banget. Awas panas, kamu ini nggak sabaran banget. Enak banget. Aku mau tambah daun bawang lagi. Aku juga mau. Aku juga. Wow, Wanginya jadi makin sedap. Masaknya kurang lama nih. Bumbunya belum terlalu meresap. Tapi kalau ditambah garam sedikit lagi, rasanya bakal pas banget. Wah, enak banget. Ini resep rahasia kita. Sup jeroan kambing. Di bawah pohon begini pun tetap bisa makan. Fang Er, sini makan dulu semangkuk sup jeroan kambingnya. Mak, aku nggak lapar. Disimpan buat dijual saja, kan? Oh ya, Mak. Sup jeroan kambing ini, semangkuk harganya berapa? Nah, kemarin Mak sempat pikir-pikir. Bahan-bahan yang kita pakai ini kan nggak murah. Mangkuk kecil 5 koin. Mangkuk besar 7 koin. Harganya sama dengan pangsit di kota. Mahal banget. Gara-gara bencana kelaparan ini, beras putih saja orang tak mampu beli. Kita coba dulu saja jual sup jeroan kambing ini. Sup buatan kita ini, semuanya baru dimasak. Rasanya enak, nggak bau prengus. Ya sudah, aku kerja dulu ya. Ya. Kios kalian ini kelihatannya asing ya. Baru datang, kan? Jualan apa ini? Sup jeroan kambing. Nggak pernah dengar tuh. Kami sih sudah jualan di sini bertahun-tahun. Cari duit di lapak ini nggak gampang loh. Mak, cuaca kelihatannya bakal makin dingin nih. Mereka pakai kain tebal buat nutupin ember kita ini. Apa nggak bakal makin cepat dinginnya? Nggak apa-apa, hari ini kan kita. Baru hari pertama. Coba dulu saja. Lihat orang-orang suka nggak sama rasanya. Bakpao, 1 cuma 2 kain. Mantau, 1 kain saja. Sup jeroan kambing, sup segar, ayo dicoba. Bu, beli bakpao dagingnya 1. Siap, oke. Bu, saya minta mantau 2. Iya, baik. Dik, jualan itu nggak gampang loh. Mending pulang saja bertani, lebih pasti. Makasih Mbak, nggak usah repot-repot mikirin kami. Sup jeroan kambing, sup jeroan kambing segar. Sup jeroan kambing yang harum dan empuk. Sup jeroan kambing yang harum dan empuk. Aromanya harum, dagingnya empuk, mari dicoba. Harumnya benar-benar sampai merasuk jiwa. Oh, ini sup jeroan kambingnya. Berapa harganya? Ini. Mangkuk kecil 5 keping. Mangkuk besar 7 keping. Mau coba semangkuk? Mahal sekali. Siapa yang mau buang-buang uang begitu? Masa 5 keping cuma dapat sup? Makan roti mantau saja pagi-pagi sudah cukup enak. Iya, benar. Semangkuk pangsit harga 5 keping. Isinya daging semua. Kalau ini isinya apa saja? Jeroan di sini. Kuahnya terbuat dari sari daging asli. Hanya saja dagingnya ada di bawah, jadi tidak terlihat. Betul tuh, tapi coba lihat ini. Bakpao daging asli yang besar dan harum. Cuma 2 keping 1 buah. Ayo, mari beli bakpaonya. Keponakan. Loh, bukannya ini istrinya Dalong? Wah, jualan apa ini? Ini sup jeroan kambing. Bibi Wang, kenapa Bibi ada di kota? Ini loh, aku lagi mau mengunjungi kerabat di kota. Nah, kenalkan ini keponakanku. Oh, keponakan Bibi ya. Mau pesan semangkuk? Belikan buat keponakanmu mencicipi dong. 5 keping 1 mangkuk kecil. 7 keping 1 mangkuk besar halah. Sudah jangan dilihat, ayo jalan. Ibu, bagaimana ini? Tidak apa-apa. Sup jeroan kambing, sup jeroan kambing. Sup jeroan kambing, 5 keping semangkuk. Sup jeroan kambing asli daging. Rasanya enak sekali loh. Sop jeroan kambing, sop jeroan kambing. Mangkuk kecil 5 wen. Mangkuk besar 7 wen. Wah, baunya harum sekali.
Boleh deh, saya minta 1 mangkuk. Uangnya saya taruh di sini ya. Mau pakai daun ketumbar? Mau pedas tidak? Mau pakai cuka biar segar? Wah, untung banget nih boleh juga. Kalau begitu, minta cabai rawitnya ya. Sama yang ini juga. Daun ketumbar dan daun bawangnya juga ya. Siap, silakan duduk di dalam dulu ya. Segera diantar. Duduk sebelah sini, silakan. Oke, siap. Ini dia sop jeroan kambingnya, silakan dicicipi. Semoga suka. Enak, enak banget. Lumayan, mantap nih. Puas rasanya. Puas banget, puas. Rasanya enak sekali. Syukurlah kalau Anda suka. Pak, 5 wen ini isinya banyak banget. Isinya daging semua. Banyak banget isian enaknya. Jangan-jangan, dia itu cuma orang bayaran. Masa bodoh, aku mau makan dulu keponakan. Pesan 1 mangkuk dan bakpao. Jadi beli tidak nih? Tenang, semuanya kebagian. Oke, tidak masalah. Bisa, siap, siap. Tunggu sebentar ya, beres. Ada semua, siap, laksanakan. Tenang saja ya. Tambah lada, tambah pedas, tambah cuka. Oke, siap. Ini pesanan Anda, wah, luar biasa. Anda mau tambah apa? Kurangi pedasnya sedikit. Beres. Siap, beres, semuanya ada. Ya, ada semuanya. Oke, tidak masalah, bisa banget. Siap, siap. Beres, semuanya tersedia. Tambah pedas dan cuka ya. Siap, segera. Tidak masalah, oke. Anda mau 1 mangkuk besar. Segera siap. Pakai cabai sedikit, oke. Waduh, luar biasa ramainya. Ini pesanan mangkuk besar untuk yang di sana. Mangkuk besarnya datang. Sup jeroan kambing ini kelihatannya tidak ada dagingnya. Wah, di bawahnya ternyata banyak dagingnya. Bos, besok jualan lagi tidak? Ada. Mulai sekarang kami akan jualan di sini terus. Bagus, aku akan datang setiap hari, mantap. Fang Er, sup kambingnya tinggal sedikit. Sudah dingin juga. Hari ini kita sudahan dulu jualannya. Sisanya kita makan sendiri saja. Ibu, dagangan kita kan laku keras. Kenapa tidak dijual lagi, sup jeroan ini kalau sudah dingin? Rasanya jadi tidak enak. Nanti kita pulang beli kompor. Besok kita jual 1 tong lagi. Oke, jadi tidak akan dingin lagi. Fang Er, hari ini kamu sudah bekerja keras. Ibu ambilkan semangkuk untukmu ya. Hari pertama buka saja sudah laku sebanyak ini. Apalagi punya anak gadis yang pengertian sepertimu. Ibu senang sekali hari ini. Ibu, ini kan hari pertama kita buka. Jualan di kota lumayan laku ya. Siapa tahu nanti kita bisa makan daging setiap hari. Ayo kak, cobain sup jeroan kambing kami, gratis semangkuk. Tidak mau. Bawa pergi sana. Cobalah sedikit, kita kan sama-sama cari rezeki. Harus rukun biar rezeki lancar. Kakak jualan bakpao ya? Iya, bakpaoku masih sisa banyak begini. Gimana nasib daganganku ini? Ah, jangan khawatir soal nanti. Usahamu juga pasti bakal makin laris kok. Ah, masa sih? Lapakmu seramai itu, pelangganku habis kamu ambil semua. Tenang saja, coba cicipi dulu ini. Percaya deh sama aku. Nanti daganganmu pasti bakal makin laku keras. Semua uang hasil jualan hari ini ada di sini. 1 langkah lagi menuju sukses kaya raya. Bos, minta sup jeroan kambing 1. Ya, siap. Mau yang porsi besar ya? Oke, siap. Ini uangnya. Ya, terima kasih. Minta 1 sup jeroan kambing. Yang pedas nendang ya? Siap. Uangnya saya taruh sini ya. Oke siap, semuanya sabar ya, jangan dorong-dorongan. Semua pasti kebagian kok. Duh, aku kangen banget sama sup kambingmu ini. Semalaman sampai kebayang-bayang terus. Sebentar lagi siap ya? Emangnya seenak itu ya? Apa lebih enak dari bakpao dagingku? Sup itu ya cuma air. Mana bisa kenyang kalau cuma makan ini? Rasanya kayak ada yang kurang. Hei, minta 1 mantaunya dong. Oke, siap. Wah, ternyata enak juga dimakan begini. Ini enak banget. Bos, minta 1 bakpaonya. Oke siap. Saya juga mau mantaunya 1.
Siap laksanakan. Sedap betul makanannya. Ini bapaunya, Tuan. Ini mantaunya. Silakan dinikmati ya, Tuan. Mantap. Oke. Jeroan kambingnya beneran enak. Iya, benar. Bu, hari ini ibu bikin 2 tong, semuanya ludes terjual. Cuma 2 jam, habis tak bersisa. Lebih cepat dari kemarin loh. Iya nah hari ini tungkunya panas terus. Pas banget dimakan sama bakpao daging toko sebelah. Terus, sama mantau juga, makanya pasti laku keras. Bu, kami sudah selesai makannya. Hati-hati di jalan. Kalau enak, mampir lagi ya. Enak banget. Di dalamnya pasti pakai lada sama bunga lawang, kan? Kamu ngerti juga ya cara meracik rempah obat ke dalam makanan. Menarik. Wah, orang ini pakar ya. Bu dia tahu resep rahasia kita. Berarti resep rahasia kita bocor dong. SSTTT. Nggak apa-apa selain bahannya. Masih ada takaran dan cara masaknya. Nggak gampang buat ditiru sembarangan kok. Tapi kota ini memang agak kekecilan sih. Lain kali kita pindah ke tempat yang lebih besar ya. Orang ini kok baunya busuk banget sih. Sini. Capek ya, untung ada kalian hari ini. Bakpao daging sama mantouku itu. Nggak tahu deh bakal laku kapan kalau nggak ada kalian. Kakak bisa aja. Kak, coba cicipin ini. Ayo Bu, cobain. Enak banget loh, Jangan salahin kakak ya. Kemarin itu kakak yang nggak tahu diri. Ini sebagai permintaan maaf. Sekalian tanda terima kasih. Tolong jangan disimpan dalam hati ya, Ngomong apa sih, Kak? Mantau ini enak banget kok. Makasih banyak ya. Pasti capek banget kan? Ayo makan. Nih Hua, sumpitnya. Ini mantau dari pemilik toko sebelah buat kita. Ini makan siang kita hari ini, ayo dimakan. Wah. Siuer mana? Kakak kedua pergi menggali sayuran liar. Dia belum kembali. Huaer. Nanti tolong kamu antarkan 2 buah mantau ke tempat Bibi Wang ya. Baik. Mantau hari ini harum sekali. Cepat makan mumpung masih panas. Mantounya benar-benar harum. Wah, Ibu. Hari ini kita bisa makan mantau ya. Bu, masih ada pekerjaan yang belum selesai di sana. Aku bawa bekalnya makan di sawah saja ya. Hei, pelan-pelan. Hahaha, kakak kedua bawa ke sawah pasti buat dikasih ke Kak Newsy, kan? Dasar kamu ini banyak omong. Cepat makan saja punyamu. Lebih baik sibuk cari uang dulu. Makan yang banyak ya. Nona. Akhirnya kalian datang juga. Tadi ada orang yang mau menyerobot tempat kalian. Sudah aku hajar sampai mereka lari. Terima kasih banyak ya, Nona lihat. Itu orangnya. Pak Bos, beri aku semangkuk sup jeroan kambing. Sup jeroan kambing, oke. Tidak masalah, tidak masalah. Sup jeroan kambing yang harum dan empuk. 1 mangkuk 3 koin. Bos, sudah siap belum? Aku sudah menunggu lama nih. Segera datang, segera datang. Segera datang. Sup jeroan kambing segar nih. 1 mangkuk 3 koin. Sup jeroan kambing yang panas mengepul. Cepat lihat. Sepertinya di seberang baru buka kedai sup jeroan kambing. 1 mangkuk 3 koin. Cuma 3 koin semangkuk. Lebih murah dari mangkuk kecil di sini. Bos, sup jeroan kambing di sana harganya cuma 3 koin semangkuk loh. Mangkuk sekecil ini harganya 5 wen. Apa nggak kemahalan tuh? Maaf ya, tuan-tuan sekalian. Tiap orang kan seleranya beda-beda. Modal kedai kami ini tinggi. Sungguh, kami sudah tidak bisa turun harga lagi. Mereka maunya yang murah. Nggak jadi makan deh. Nggak jadi. Mahal banget. Bu, pelanggan kita direbut semua sama mereka.
Nggak apa-apa kalau tidak ada persaingan. Pasar ini namanya bukan pasar lagi. Keluarga kita ini ahlinya sup jeroan domba. Bisnis kuliner kita sudah merajai pasar. Mana ada yang bisa menandingi keluarga kita? Masalah kecil begini, apa yang perlu ditakutkan? Fang, sudah jam segini. Sepertinya hari ini sudah tak ada pelanggan lagi. Ayo, kita beres-beres dan pulang saja. Tapi, sup jeroan kita masih sisa banyak sekali. Bos, coba lihat sup jeroan di sana. Benar-benar nggak enak. Sengaja aku bawakan seporsi buat bos. Coba cicipi. Oh ya, sini aku coba. Sup jeroan mereka baunya nggak sedap sama sekali. Masih jauh lebih enak punya kita. Tuh kan, ku bilang juga apa. Memang masakan kalian yang paling enak. Rasa apa-apaan ini? Ini sup jeroan domba. Ini sih cuma air comberan. Coba kau lihat sendiri. Punya orang lain isinya daging semua. Lihat punya kalian ini. Coba lihat sendiri deh. Ini kan cuma rasa kuah daging biasa. Sup penuh cabai begini mana bisa disebut sup jeroan? Di tempat lain isinya daging domba semua. Daging asli, punya kalian ini memang ada harga ada rupa. Sia-sia aku beli 3 mangkuk. Tuan, jangan marah dulu dong. Warung kecil kami ini baru saja buka. Saya kasih gratis 1 mangkuk lagi ya. Cepat ambilkan, cepat. Kakak, baru pulang dari kota, ya? Iya, habis beli bahan sedikit. Wah, benar-benar makasih ya sama kamu. Keluarga kami jadi bisa makan ubi. Walaupun sempat ada masalah kecil di tengah-tengahnya. Tapi akhirnya malah jadi berkah. Iya benar, berkat kamu, kita semua jadi enggak kelaparan lagi. Ah, jangan begitu, Kak. Soal ubi itu, kan sudah berlalu. Enggak usah dibahas lagi ya. Ngomong-ngomong, dengar-dengar kamu lagi usaha kecil-kecilan, ya? Jualan sup jeroan kambing. Baunya sedap banget. Dari rumahku saja keciuman bau dagingnya. Tong-tong besar di rumahmu itu, isinya sup jeroan semua, kan? Iya, kalau kakak-kakak mau coba, lain kali bilang saja dulu sama saya. Nanti saya siapkan buat kalian. Wah, mana sanggup kami belinya. Katanya semangkuk harganya 5 keping uang, barang mahal itu. Kamu sekarang sudah jadi orang kaya, ya? Ah kakak, ada-ada saja ngomongnya. Kami sendiri juga sayang kalau mau minum. Cuma rela dikeluarkan buat dijual. Sebenarnya aku ini, biasanya juga lumayan santai. Siapa tahu bisa bantu-bantu kamu apa gitu. Tenang saja, Kak. Kalau nanti saya butuh bantuan orang, pasti saya panggil kakak. Kamu kan penyelamat nyawa anak ketiga kami. Iya, Bibi Wang beruntung banget. Bisa makan kenyang. Sekarang masih bisa kerja serabutan buat bantu keluarga. Benar-benar berkat istrinya Dalong ini. Aduh, sama-sama, Kak. Kita saling bantu. Ya sudah, kami pulang dulu ya. Iya, silakan Kak. Hati-hati di jalannya. Bu, gawat, kakak kedua. Ada apa? Celaka kenapa? Ada kejadian apa? Kakak kedua jatuh ke parit, Kak Niuzi. Niuzi. Ya ampun, gimana ini? Nanti biar ibu carikan jodoh buatmu. Siu, kamu gak apa-apa. Gawat, aku harus cepat panggil ibu. Ada kejadian gawat. Siu, kok bisa jatuh ke parit sih? Ayo bangun, cepat bangun. Siu, nggak apa-apa kan, Kak? Kamu baik-baik saja. Bu, dik aku nggak apa-apa. Untung ada Kak Niuzi. Kakak kedua, ini pasti gara-gara asyik menatap wajah Kak Niuzi, makanya jatuhkan. Adik ketiga, bicara apa kamu ini? Kenapa bisa sampai jatuh begini? Kok bisa nyungsep ke selokan begini sih? Bu, sudahlah, jangan dibahas. Aku nggak apa-apa, sungguh. Kalau nggak apa-apa, ayo kita pulang jalan. Niuzi, aku harus benar-benar berterima kasih padamu. Tidak bisa. Lihatlah sayangku ini. Punya suamiku. Tidak boleh meninggalkan anak. Aku harus pikirkan baik-baik. Kakak kedua, kamu benar-benar jago makan. Kak Niuzi, kamu nggak usah antar lagi. Turun dari sana sudah sampai rumahku kok. Siu, ini untukmu. Kak Niuzi, nggak usah repot-repot, simpan saja. Tapi Kak Niuzi lumayan ganteng juga ya.
Cocok banget jadi kakak ipar. Makasih ya, Kak Niuzi selama ini selalu membantu keluarga kami. Oh iya, ibuku buka warung sop jeroan kambing di kota. Nanti biar ibu carikan satu buatmu. Siwer baik-baik saja, kan? Ya ampun. Aduh, mesra banget sih, jadi nggak sanggup lihat. Terus gimana ini? Ini justru kabar baik. Bu, bukannya tadi ibu nggak suka sama Kak Niuzi. Ibu tadi cuma sengaja begitu. Anak gadis itu, nama baiknya penting sekali. Lagi pula ibu harus menguji dia dulu. Kalau dia mau menikahi Siwer kita. Mas kawinnya tidak boleh sedikit. Fang Er, sini. Sampaikan pesan ke Kak Niuzi. Bilang ini kata ibu. Kalau mau menikahi Siwer, mas kawinnya harus 10 tahil perak. Kurang sedikit pun tidak boleh. 10 tahil perak, bu kakak kedua. Kamu nggak bakal laku nih. Nggak bakal laku deh. Ibu. Apa itu nggak kebanyakan? Kamu tahu apa? Angka 10 tahil itu bukan poin utamanya. Yang penting itu kita lihat. Apa dia mampu cari uang segitu? Supaya kamu nggak kelaparan nanti. Oke, aku cari Kak Niuzi sekarang. Bu, lihat tuh dia, Bu. Kemarin di Kota Baru buka kedai sup jeroan kambing. Gara-gara itu, jualan kita setengah tong saja nggak laku. Menurut ibu, hari ini kita masak seberapa banyak? Hari ini kurangi 1 tong saja. Apa nanti nggak kurang kalau laris? Kalau kurang ya mau bagaimana lagi? Coba saja dulu. Padahal susah payah kita bangun usaha ini. Kenapa ada saja halangannya? Ya, namanya juga bisnis. Memang begini resikonya. Tenang saja. Kok ibu bicaranya kayak orang yang sudah bisnis bertahun-tahun? Ya. Sup kambing, 4 koin semangkuk. 2 koin semangkuk, ya. Sup jeroan kambing. 3 koin. Fang Er, sup jeroan kambing kita hari ini sudah ludes terjual. Ayo beres-beres, kita pulang. Baik, Bu, hari ini lakunya cepat sekali. Tahu begitu, tadi kita buat setengah tong lagi. Ini namanya taktik bikin penasaran. Biar pelanggan coba cicipi punya orang lain dulu. Baru mereka sadar kalau punya kita yang paling enak. Ide ibu boleh juga. Saya dari restoran Pinyan. Saya pengelolanya, Marga Sayau. Restoran Pinyan, ya. Aku tahu. Restoran Pinyan itu kan yang paling besar di daerah sini. Pihak kami sangat tertarik dengan sup jeroan kambing kalian. Bagaimana kalau kita kerjasama? Saya tidak tahu kerjasama seperti apa yang Tuan inginkan. Kalian bisa jual resepnya kepada saya. Setelah dijual, kalian masih boleh tetap jualan di sini. Saya jamin. Di restoran Pinyan, kami hanya akan menjualnya setelah lewat tengah hari. Jadi tidak akan mengganggu dagangan kalian. Tidak dijual. Eits, jangan buru-buru menolak. Saya tawar 30 tahil perak. Tuan U pasti tidak berpikir resep saya ini cuma seharga 30 tahil, kan? Kalau begitu begini saja. Saya berani bayar 80 tahil perak. Tuan Wu benar-benar berkantong tebal. Kalau masih kurang, kita bisa bicarakan lagi baik-baik. Bagaimana kalau ibu sebutkan harganya? 10.000 tahil pun tidak akan saya jual, silakan Tuan pergi. Asal tahu saja, resep kalian itu bukanlah segalanya bagi restoran Pinyan kami. Koki kami ada banyak sekali. Rasa apa sih yang belum pernah mereka coba? Jangan sampai kamu tidak tahu diuntung. Ya, ibu, itu kan 80 tahil perak. Itu sudah cukup buat kita hidup enak seumur hidup. Fang Er, kamu tidak mengerti. Resep sup ini tidak sesederhana itu. Kalau ibu sampai jual ke dia, seumur hidup ibu cuma bakal mentok jadi pedagang kaki 5 doang. Resep sup jeroan ini tidak boleh dijual. Nanti ibu masih punya rencana lain. Ada yang mau ibu bicarakan sama kalian. Ibu ingin kita masak supnya lebih banyak, tambah beberapa tong lagi tiap hari. Bu, itu kayaknya nggak mungkin deh. Toko-toko lain di sini saja belakangan ini pada tutup. Kita jual 2 tong sehari saja itu sudah pas banget. Kalau harus masak lebih banyak lagi, takutnya orang-orang di sini nggak bakal sanggup menghabiskannya. Bukan dijual di sini. Ibu mau kita jualan sampai ke kota besar. Ke kota, emangnya kita sanggup pindah jualan ke sana. Restoran sebesar Pinyan Low saja pelanggannya sudah penuh sesak. Kita takutnya bakal susah bersaing di sana. Bukan karena soal Pinyan Low. Rencana ibu, kita buka lapak di 2 tempat sekaligus. Di kota kita jualan. Di sini juga tetap jualan. Tapi tenaga kita kan gak cukup, Bu. Kakak kedua kakinya masih sakit. Buat jalan saja susah.
Yang bisa kerja cuma tinggal Huaer. Makanya, ibu berencana minta tolong Bibi Wang buat bantuin kita. Waktu itu dia kan sempat bilang mau ikut kerja. Wah, ide bagus itu. Aku juga bisa bantu kok. Bu, soal Kak Niuzi. Belakangan ini dia lagi semangat narik gerobak buat cari uang. Bisa nggak ibu ajak dia buat bantu kita saja? Jadi ibu juga bisa lebih tenang, kan? Kakak kedua kan sekarang hatinya sudah milik orang lain. Makanya dia getol banget kumpulin uang mahar buat melamar. Ngomong apa sih kamu ini? Anak ketiga soal mahar itu. Bukan itu poin utamanya. Yang penting itu adalah bukti keseriusan dan kerja kerasnya. Itu tandanya. Siwer kita tidak salah pilih calon suami. Ibu ikut senang buatmu, nak. Tapi kalau kita bikin 3 tong, apa nggak kebanyakan? Kalau seharian nggak laku, gimana dong? Kakak ipar tenang saja. Sebentar lagi kan. Kamu cukup urus bagian menyendok kuah dan memberikan mangkuk saja. Sisanya biar aku yang tangani. Sop jeroan kambing. Sop jeroan kambingnya, ayo. Sop jeroan kambing yang harum dan empuk. 5 keping uang 1 mangkuk kecil. 7 keping uang 1 mangkuk besar. Ayo cepat dicoba sop jeroan kambingnya. Bukannya ini bosmu. Loh, kok jualan di kota sekarang? Iya ya, omong-omong sop jeroan kambing ini apa sih? Masa kamu belum pernah makan ini? Waktu itu aku pulang kampung dan makan di kota. Rasanya benar-benar juara loh. Benar. Waktu itu kan kamu yang menyendokkan buatku. Wah, kamu datang juga ternyata. Hari ini kamu belanja ke sini lagi ya? Iya dong. Kasih aku 1 mangkuk lagi ya. Mau yang mangkuk besar. Tambah pedas dan bumbunya yang mantap ya. Siap, Mbak. 1 mangkuk besar. Tambah pedas mantap ya. Oke, siap. Enak kan? Sop jeroan kambing asli nih. Semangkuk 5 keping ini lumayan mahal loh. Tapi warung ini memang enak banget. Coba deh. Kalau enggak enak, aku yang bayar. Tuan bisa saja bercandanya. Mana mungkin Tuan yang traktir. Kalian berdua, silakan duduk di dalam kalau tidak enak, aku yang traktir. Hei, bos. Aku pesan 1 mangkuk. Baik. Kalau begitu aku juga pesan 1 mangkuk deh. Siap, Tuan, segera datang. Mau mangkuk besar atau kecil? 1 mangkuk kecil saja. Oke, siap. Peringatan sistem, terdeteksi aroma daging telah meningkat pesat. Anda telah memimpin sebagian penduduk desa lolos dari kelaparan. Selamat, tingkat kekayaan Anda meningkat 45%. Pak, kami sudah selesai makan. Oh, ya, baiklah. Besok-besok kami pasti mampir lagi. Syukurlah kalau Tuan puas. Rasanya memang mantap sekali. Pak, omong-omong, sup jeroan kambingmu ini, bisa tidak kau memasoknya untukku? Pasok. Wah, pelanggan besar rupanya. Soal pasokan, kau ingin aku memasoknya bagaimana? Sup jeroan kambing ini menu yang unik dan baru. Aku juga ingin coba menjualnya. Oh, jadi Tuan sedang cari pemasok. Boleh saja, mari kita cari tempat untuk bicara lebih rinci. Kalau begitu, kita ke kedai arak siang Laishun milikku saja. Baik, Bibi Wang. Nanti setelah kau dan Yuzi membereskan gerobak, kalian pulang duluan saja. Aku akan cari gerobak sapi sendiri nanti. Baik. Tuan Hi. Tuan Meng sudah datang. Ayo, mari, silakan masuk. Tuan Meng, akhirnya kau sampai juga. Silakan duduk, silakan kau juga duduklah. Tuan Meng memang berniat menjual stok sup jeroan kambing, kan? Benar, di kota ini memang banyak sekali rumah makan. Mencari uang jadi tidak mudah. Apa Tuan Hi berniat mengambil stok sup jeroan kambing dariku? Sejujurnya, kedai arak di belakang ini baru saja aku ambil alih. Sudah 3 bulan tidak beroperasi. Usaha sedang sepi. Aku ingin coba jual menu baru untuk menarik pelanggan. Kira-kira Tuan Hi berencana ambil berapa tong? Aku tidak bisa ambil terlalu banyak. 1 tong dulu untuk percobaan. Boleh. Kalau nanti kurang, bisa ditambah lagi. Kalau soal harganya, 1 tong sup milikku ini bisa dijual jadi 100 mangkuk. Harga 1 tongnya 500 wen. Aku bisa berikan harga 400 wen untukmu. Tapi kau harus janji satu hal. Hargamu tidak boleh lebih murah dari saya. Tapi Bapak harus janji sama saya. Harga jual Bapak tidak boleh lebih rendah dari saya. 1 tong cuma untung 100 lebih. Cuma orang bodoh yang mau untung segitu.
Beres, tidak masalah. Ini uang pembayarannya. Kita tetapkan untuk 3 hari dulu. Saya juga tidak akan rebutan lahan sama Bapak. Bapak pegang pasar pagi. Saya pegang pasar siang. Bos Hi memang orangnya asyik. Kalau begitu, sepakat ya. Nanti saya suruh orang antarkan sup jeroan kambingnya ke tempat Bapak. Terima kasih banyak, Bos Meng. Bos Hi bisa saja. Semoga kerja sama kita lancar. Kalau begitu saya pamit dulu. Ya. Hati-hati di jalan, Bos Meng. Tidak usah diantar. Bos Meng. Uang Bapak ketinggalan nih. Hahaha. Lihat nih, saya memang pelupa. Bos Meng. Aduh, biarpun mereka terpaksa jualan kaki lima. Tapi jualan di pinggir jalan itu capek banget. Nanti harus cari lebih banyak restoran buat kerjasama. Untung tipis tapi laku keras, itu baru cuan. Kalau stabil begini, aku nggak perlu lagi ikut susah bareng bos. Ya, begitu saja rencananya. Kerja bagus. Siap, Tuan, hati-hati di jalan. Bisnis lagi laris manis begini. Aduh, dasar otak udang. Pelayan. Sini, cepat siapkan kereta kuda buat saya. Saya mau ke rumah keluarga Meng di desa Dajing. Saya mau minta Meng Shuxiang buatkan surat perjanjian. Saya mau suruh dia kirim barang setiap hari. Dan setiap hari harus kirim 4 tong. Aduh, Juragan. Dia kan setiap hari jualan di lapak. Besok pagi sajalah kau perginya. Ku bilang pergi, ya pergi. Kenapa sih banyak omong? Kalau kau lele terus, nanti keburu basi tahu. Pergi, sana. Hari sebagus ini mana bisa menunggu sampai besok. Kalau sampai kau menghambatku 2 kali lagi, bisnisku ini bisa-bisa gagal total loh. Bos Meng, ada orang di rumah. Ada. Bos Meng. Bos Meng. Bos Hi, datang mau merundingkan sesuatu ya? Baik, silakan naik ke lantai atas. Silakan, mari. Bos Hi, silakan duduk. Silakan. Bos Meng. Berkat sup jeroan domba buatan Anda. Restoran siang Lai Shun kami. Sekarang saat jam makan siang dan makan malam. Selain sup jeroan domba yang paling laris, hidangan saya yang lain juga jadi ikut laku keras. Anda benar-benar pembawa hoki bagi siang Lai Shun kami. Aduh. Bos Hi ini bicara apa sih? Utamanya karena masakan siang Lai Shun sendiri memang enak. Makanya tamu jadi sering datang kembali. Bukan begitu. Anda sendiri kan orang sibuk. Tak mungkin mampir kalau tak ada urusan penting. Hari ini datang untuk... Saya perhatikan Bos Meng ini. Setelah menyetor 2 tong barang ke saya. Sehari-hari cuma menjual 2 tong saja. Bagaimana kalau 2 tong jatah pagi itu dijual ke saya saja? Dengan begitu Anda juga bisa lebih santai. Tentu saja soal harga, saya tidak akan merugikan Anda. Anda sebelumnya bilang 500 koin 1 tong. Sekarang saya tetap hargai segitu untuk Anda. Bagaimana kira-kira? Boleh. Kalau begitu, nanti 2 tong jatah pasar pagi saya kasih ke Anda juga. Jadi saya tidak usah buka lapak lagi. Tetap 500 keping per tong. Boleh. Terima kasih banyak, Mbak. Tapi nanti kamu harus pasok ke berapa tempat lagi. Pasar pagi 1 tong. Pasar siang dan malam, masing-masing 2 tong. Kalau lebih dari itu, aku benar-benar tidak sanggup menanganinya. Benar juga ya. Aku sudah bawa surat perjanjiannya. Mbak, silakan diperiksa dulu. Kalau tidak ada masalah, kita sepakati saja. Oke, coba kulihat. Kalau memang tidak ada masalah, kita kerjasama untuk pasokan 3 bulan dulu. Bagaimana? SIP, sepakat. Bos Meng memang lugas. Kalau begitu, semoga kerjasama kita lancar. Hahaha. Kerjasama yang menyenangkan. Siang Lai Shun 5 tong. Yun Siang Lo 3 tong. Penginapan Lai Chai 2 tong. Jadi, sehari totalnya 10 tong. 1 tong 500 keping. 10 tong berarti 5 tahil perak. Sebulan jadi 150 tahil. Ya ampun, aku bisa jadi orang terkaya dong. Tahap pertama buka usaha sukses. Selanjutnya, pokoknya aku mau pekerjakan 1 kampung buat bikin sup jeroan kambing. Perlu belanja bahan, antar pesanan, dan masak supnya.
Semuanya beres. Istrinya Dalong. Gawat, aku lihat Dalong. Aduh, benar-benar seperti melihat hantu. Itu Dalong. Aduh, Tuhan memang maha melihat. Suamimu, Dalong, pulang. Hah, dia pulang dalam keadaan hidup. Di mana? Di rumah mertuamu. Drama konyol macam apa ini? Uang santunan kematiannya kan sudah di tangan. Ternyata orangnya masih hidup. Biarkan aku yang jomblo ini merasakan gimana rasanya jadi istri orang. Ya ampun. Kamu kok malah bengong aja sih? Cepat sana pergi lihat. Sekarang keberuntunganmu benar-benar datang loh. Oh, oke. Nah, akhirnya kamu pulang juga. Ibu pikir ibu nggak bakal bisa ketemu kamu lagi. Kamu ngapain sih? Coba pukul aku deh. Ibu. Istri Dalong. Kamu ngapain masih melamun? Istri Dalong, cepat pulang ke rumah dan siap-siap sana. Siapkan air panas buat mandi Dalong. Biar Dalong bisa makan enak. Kelihatan banget, dia pasti menderita banget gara-gara perang. Bisa pulang dengan selamat saja sudah untung besar. Di sini cuma ada satu kamar. Masa aku harus sekamar sama cowok yang baru kenal sehari? Tidur bareng sih. Wah, ini suamiku. Ternyata ganteng banget. Bahunya bidang lagi. Bikin jantungan. Badannya bagus banget. Mantap banget. Ini sih dewa penolong yang ganteng banget. Otot perutnya ada 8. 8 loh, pas banget ada 8. Apanya yang 8? Otot perut. Suamiku. Sudah malam, aku tidur duluan ya. Hah? Huaer, naik ke atas, panggil ayahmu turun. Ayah. Jangan-jangan ibu mau cari ayah tiri buat aku. Nggak boleh. Ayahku, kan sudah meninggal. Belum juga 100 hari. Mana boleh ibu berbuat begitu? Bagaimana kalau dia jahat padamu? Mikir apa sih kamu? Kamu kan anak kandungnya. Ayah pulang. Ayah. Bukannya ayah sudah gugur di medan perang. Benar-benar ayah sudah kembali. Kita punya ayah lagi. Apa benar ayah sudah kembali? Kalau begitu aku panggil ayah keluar. Aku juga ikut, aku juga. Anak-anakku. Ayah, benar-benar ayah sudah kembali. Akhirnya ayah pulang. Syukurlah. Ayah pulang. Ayah. Anak baik, mulai sekarang ayah tidak akan pergi lagi. Mulai sekarang kita sekeluarga akan berkumpul dan hidup bahagia. Asyik. Ayah. Melihat keluarga yang utuh seperti ini. Rumah yang begitu hangat dan penuh kasih. Benar-benar bikin iri. Coba lihat Dalong. Sebenarnya apa yang sudah dia alami. Aku harus pergi ke kota tanya harga. Nanti aku mau keliling desa sebentar. Cari tempat buat buka usaha. Lowongan kerja. Sub jeroan domba keluarga Meng cari pekerja. Dik, ini lagi ngapain? Wah, cari orang sebanyak ini. Memangnya buat ngerjain apa? Iya, cari pekerja. Kerjanya apa? Ada macam-macam,
Ada bagian angkut barang. Ada penerima barang, masak bumbu, giling bumbu. Kami cari semuanya. Sebulan 25 wen. Kalau kerjanya sudah mahir, gajinya kami naikkan jadi 30 wen. 25 wen, yang benar saja. Kita kan sekampung. Jangan bohongi kami ya. Astaga, 25 wen, cuma bikin sup jeroan kambing bisa dapat uang sebanyak ini. Tenang saja, aku nggak bohong. Kalau kalian mau ikut kerja, daftar saja sama Fang Er. Ayo, daftar di sini. Asyik banget, kita bisa dapat uang, ayo cepat. Kami mau daftar. Sini, daftar sama aku. Aku juga mau daftar. Aku ikut, catat namaku 1. Aku juga mau daftar 1. Dapur sup jeroan kambing keluarga Meng resmi dibuka. Pemberitahuan sistem, grafik tingkat keasaman telah melonjak drastis. Anda berhasil membebaskan seluruh penduduk desa dari tingkat kelaparan. Selamat, tingkat kekayaan Anda meningkat menjadi 65%. Sekarang seluruh desa punya harapan baru. Aku juga mau daftar. Apa aku masih bisa ikut daftar? Ah, nenek, kenapa nenek ada di sini? Tinggal setahun lagi nenek harus naik gunung. Nenek cuma ingin kumpulkan sedikit uang untuk cucu nenek. Sudah mau umur 60 tahun. Sudah saatnya melihat hari di mana semua orang harus naik gunung. Aku harus cari cara untuk mematahkan kutukan ini, agar kita bisa benar-benar hidup bahagia dan damai. Fang Er, tolong daftarkan nenek ini. Siap. Nenek, badan nenek sehat, kan? Sehat, tenaga nenek masih kuat, kok. Kerja apa saja nenek bisa. Kalau begitu, nenek tanda tangan di sini, ya. Baik. Biarpun sudah 60 tahun, tapi aku belum tua. Kita sama. Fang Er, kamu jaga tempat usaha, ya. Aku akan pergi cari kepala desa sebentar. Ya, baiklah. Mbak. Istrinya Dalong. Kamu kok ada di sini? Aku mau cari kepala desa. Apa dia ada? Dia ada di dalam, kok. Semalaman dia nggak tidur. Sebentar lagi aku harus memeriksa tanda-tanda langit. Kapan masa paceklik ini akan berakhir ya? Wah, istri Dalong sudah datang. Pak Kades. Pak Kades, ada hal penting yang mau saya bicarakan. Bagaimana pendapat Bapak soal urusan Dewa Gunung? Dewa Gunung. Hari ini aku justru mau pergi memohon perlindungan Dewa Gunung untuk desa kita. Nenek Zhang sudah datang mendaftar kepadaku. Meskipun umurnya hampir 60 tahun. Tapi badannya masih sangat sehat. Apa benar-benar harus naik ke gunung? Naik gunung itu aturan warisan nenek moyang. Istri Dalong. Jangan bersikap tidak sopan. Itu adat yang jahat. Hentikan ucapanmu. Kamu ini benar-benar lancang dan durhaka. Kita harus menaruh rasa hormat pada Dewa Gunung. Hari ini aku mau naik gunung memohon berkah Dewa. Jangan bicara hal-hal yang menentang Dewa Gunung lagi. Pak Kades. Istri Dalong. Silakan pulang saja. Peringatan sistem, tingkat popularitas. Tercatat telah melonjak drastis. Anda telah memimpin seluruh warga desa keluar dari level kelaparan. Selamat, tingkat kekayaan Anda mencapai 100%. Berhasil naik tingkat dan menyelesaikan misi. Silakan klik konfirmasi. Dia punya adat istiadat. Aku punya aturan main sendiri. Ayo lihat sini. Lihat lowongan kerja kami ini. Dengar-dengar ya. Warung sup jeroan kambing keluarga Meng juga merekrut lansia di atas 60 tahun. Benar juga. Mana ada lagi orang tua di atas 60 tahun di desa kita? Bukankah semuanya sudah dikirim ke gunung? Jadi begini. Kalau aku terus tidak bisa mendapatkan pekerja lansia di atas 60 tahun, warung sup jeroan kambing kami terpaksa harus pindah ke kota. Apa? Kalau begitu kita bakal mati kelaparan lagi dong. Iya, benar itu, gawat. Padahal baru saja selesai daftar. Katanya mau cari uang, tapi ini malah mau pindah ke kota. Iya nih, jadi percuma dong kita senang-senang tadi. Betul banget, tapi kita juga nggak boleh melanggar aturan Pak Kades, kan? Hah, mau gimana pun, ujung-ujungnya kita bakal mati kelaparan. Tapi siapa sih yang nggak mau hidup lebih lama? Kalau tempat usaha ini sampai pindah. Satu desa, tua muda, semuanya bisa mati kelaparan. Benar itu. Iya, makanya nggak boleh pindah. Jangan sampai pindah. Dengar-dengar sih, dulu Pak Kades pernah bersumpah. Katanya mau meneruskan adat istiadat leluhur.
abadi dan takkan berubah. Itulah kenapa dia bisa dipertahankan jadi kepala desa. Sepertinya kejadian hari ini, Pak Kades mulai punya kepentingan pribadi. Sama sekali tidak peduli hidup mati orang lain. Konyol, benar-benar tidak masuk akal. Antara mempertahankan adat atau kebahagiaan seluruh warga. Sepertinya jabatan kepala desa ini harus kuserahkan pada orang lain. Lowongan kerja, 25 koin sehari. Sup jeroan kambing keluarga Meng cari pegawai. Hei, istrinya Dalong. Pak Kades. Kudengar bisnis sup jeroanmu ini laris manis ya. Sampai sudah mulai cari pegawai segala. Iya, Pak. Usahanya makin lama makin ramai. Kudengar kau juga cari orang tua di atas 60 tahun. Sebenarnya kenapa sup saya bisa laku keras begini? Terutama karena ada satu teknik khusus yang cuma bisa dikerjakan oleh orang tua usia 60 tahun ke atas. Tapi di desa kita mana ada orang tua di atas 60 tahun. Makanya saya berencana pindah ke kota sebentar lagi. Bisnis yang sudah susah payah dibangun ini. Sayangkan kalau hancur begitu saja. Tapi saya juga sungguh tak ingin menyulitkan Bapak. Kau ini sedang menyindirku ya? Mana ada yang mudah? Masih butuh yang 60 tahun segala. Orang tua ini. Apa kau sedang memujiku? Ya. Mana ada yang mudah? Masih membutuhkan pria berumur 60 tahun. Tapi, yang lebih penting sekarang adalah seluruh penduduk desa bisa bertahan hidup. Istri Dalong tidak boleh pergi. Baiklah, orang tua di atas 60 tahun tidak perlu naik gunung lagi. Karena sup jeroan dombamu ini bisa mengatasi masalah perut seluruh warga desa. Saat ini tidak ada cara yang lebih cocok daripada ini. Benarkah? Wah, bagus sekali. Ya ampun. Sekarang para orang tua di desa jadi punya harapan. Tempat usahaku juga bisa selamat. Hei, apa kalian semua sudah dengar? Orang tua di atas 60 tahun di desa kita tidak perlu naik gunung lagi. Ah, masa sih? Benar tidak? Ada kabar sebagus ini. Aku juga dengar. Tempat usaha sup jeroan domba istri Dalong mau mempekerjakan orang tua di atas 60 tahun. Serius. Benar-benar tidak perlu naik gunung lagi. Benar, itu sungguh benar. Tidak perlu naik gunung lagi. Tidak perlu naik gunung lagi. Kita sendiri saja susah makan. Bagaimana mau menghidupi orang tua? Betul itu. Istri Dalong. Ini adalah juragan sup jeroan domba keluarga Meng kita. Dan juga aset desa kita. Istri Dalong, ayo bicara sedikit. Kita semua ini tetangga sekampung. Juragan apanya? Kalau bukan juragan Meng, lalu siapa lagi? Sup jeroan domba ini harganya 5 keping semangkuk. Apa benar bisa untung? Jujur saja pada kalian semua. Harga 5 keping semangkuk ini hanyalah bisnis jualan biasa. Aku berhenti jualan. Apa? Berhenti lagi. Kalau berhenti, apa kita masih bisa dapat uang? Nanti kita bisa mati kelaparan lagi dong. Semuanya, harap tenang. Tenang dan dengarkan aku. Jualan sup jeroan kambing seharga 5 keping semangkuk ini, aku hentikan. Tentu saja karena ada pekerjaan yang lebih baik menanti kalian semua. Setiap keluarga harus mengirimkan 1 orang. Aku akan beri upah 25 keping sehari untuk tiap orang. Kalau ada lansia di atas 60 tahun yang datang bekerja di tempatku, aku akan beri tambahan subsidi 10 keping lagi setiap harinya. 10 keping. 25 tambah 10. Berarti 35 keping. Ya ampun. Iya, astaga. Orang tua di atas 60 tahun masih bisa dapat kerjaan. Masih bisa cari uang pula. Kamu tidak sedang menipu kami, kan? Tidak mungkin. Ini urusan penting supaya kalian semua bisa makan kenyang. Mana mungkin aku menipu kalian? Baik, semuanya dengarkan aku. Yang mau bekerja, cepatlah pergi mendaftar. Terima kasih banyak ya, Mbak. Ah, berterima kasih untuk apa? Kamu benar-benar dewi penolong bagi desa kami. Akhirnya hatiku jadi lega rasanya. Satu, sembah pada langit dan bumi. 2, sembah pada orang tua. Pasangan, saling hormat. Upacara selesai. Selamat, Bos Meng.
Bibi Wang, terima kasih banyak untuk hari ini. Pengantin wanitanya benar-benar makin cantik saja. Si Siu ini benar-benar tumbuh makin ayu ya. Aduh, jangan bilang begitu. Anak-anak gadisku ini. Melihatnya saja sudah bikin hati senang. Siu juga sudah menikah. Aku pun jadi lega. Lega rasanya. Jangan sungkan. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Akhirnya aku bisa memperistrimu. Kamu pantas mendapatkannya. Terima kasih sudah mau menikah denganku. Aku yang sebatang kara ini. Kak Mia Orzi, tidak mudah bagi kita untuk sampai di titik ini. Mulai sekarang, inilah rumahmu. Kita jalani hidup ini dengan baik, ya. Baik, mulai sekarang kita akan hidup bahagia bersama. Pemberitahuan sistem, panduan menjadi kaya selesai. Misi selesai. Aku bisa kembali ke masa modern. Tapi, mohon tuan rumah bersiap. Klik konfirmasi untuk pergi. Sistem, bisakah aku tetap tinggal? Tidak bisa. Tinggal paksa setelah misi selesai akan mengancam nyawa. Mohon tuan rumah bersiap. Akan berangkat 1 jam lagi. Meng Er, ada apa? Aku tidak apa-apa. Kamu harus janji padaku. Apapun yang terjadi nanti. Kamu harus jaga anak kita dan dirimu baik-baik. Hari ini kamu aneh sekali. Aku dan anak kita akan baik-baik saja. Simpan tusuk konde emas ini baik-baik. Maafkan aku telah membohongimu. Posisi putra mahkota saat ini sedang tidak stabil. Aku harus kembali untuk bersiaga. Soal identitas asliku, nanti beritahu dia ya. Aku akan pergi membelikanmu kue. Tunggu aku kembali, ya. Maaf, tunggu aku kembali. Saluran kembali telah dibuka 5, 4, 3, 2, 1.